Mobil ini tuh masih jadi top of mind sebagai mobil orang kaya. Karena jelas aja, duduk di sini tuh, di posisi penumpangnya adalah posisi yang paling nyaman. No debat. Tapi gimana dengan rasa berkendaranya? Toyota beruntung karena Alphard sejak lama dan masih sampai sekarang dikenal sebagai mobil pilihan orang mapan. Image mobil ini kuat sekali akan mobil yang premium, nyaman, dan juga mewah. Gak heran, harga yang ditebus untuk dapetin mobil ini tuh tembus miliaran. Tipe termurahnya dijual mulai dari 1,6 miliaran. Tapi ini yang kami tes harganya tembus 1,7 miliar. Tapi worth it sih rasanya. Ya harus diakui kalau duduk di balik setir dari Toyota Alphard ini memang bukan posisi terbaiknya teman-teman. Karena bagi saya pun yang harus suka dan suka berkendara gitu ya, suka nyetir, rasanya masih lebih enak kalau duduk di belakang, duduk di kabin tengahnya gitu ya. Apalagi kalau ketemu lagi macet, lagi ketemu jalan sempit. Rasanya nyetir Alphard ini agak-agak intimidatif deh teman-teman. Karena ya bagi saya perlu waktu berapa saat untuk bisa paham soal karakternya dan paham bagaimana kita memposisikan mobil yang bongsor kayak gini. Saya kemarin baru aja menyetir Grand Carnival. Kita baru ngetes Grand Carnival dan rasanya MPV bongsor jagoannya Kia itu lebih tidak intimidatif teman-teman. Lebih mudah buat dipahami dan lebih asik buat dikendarai. Ya, tapi menjadi supir Toyota Alphard Grand baru ini rasanya terbantukan sekali teman-teman. Ini mobil hadir dengan banyak fitur yang membantu kita berkendara bisa lebih enak, lebih nyaman, dan lebih awas, lebih hati-hati. Salah satunya yang paling saya suka adalah mobil ini punya kamera 360 derajat gitu ya, yang sangat jernih dan mudah dikendalikannya. Apalagi mobil ini juga kalau kita lagi bawa barang banyak atau lagi penumpang belakang nutup gordennya gitu ya, kita bisa terbantu juga dengan spion yang elektrik. Jadi visibilitas ke belakang nggak terganggu. Terus visibilitas ke samping juga terbantukan, apalagi ini akan ada kaca yang gede di pilar A-nya ini, jadi ya cukup membantu lah. Sehingga ya mobil ini harusnya bagi supir sih rasanya jadi membantu sekali dan termudahkan ketika berkendara dengan sang orang penting di belakang. Iya, Bu. Bicara soal sensor, ini ada sensor yang agak lebay deh ngingetinnya, yaitu Driver Monitoring System, di mana sensor yang disimpan di dekat setir ini akan membaca gerak-gerik muka dari supirnya. Jadi kalau kelamaan meleng dari jalan, dia ingetin. Atau kalau ke gap nguap, nggak tutup mulut, diingetin juga. Tapi seringkali berlebihan deh, kayak kita bayar tol, disuruh tetap melihat ke jalan. Tapi ya adanya fitur ini enak sih buat penumpangnya. Kalau si supir ngantuk tapi nggak ngaku, tuh nanti dimarahin paling sama mobilnya. Terus kalau kita bicara soal ADAS, Alphard ini punya banyak sekali fitur turunannya. Mulai dari Adaptive Cruise Control yang halus banget kerjanya, terus Lane Keeping Assist yang juga nggak ngagetin kalau koreksi setir. Dan ya intinya kalau kita lagi anterin bos keluar kota, terus lewat jalan tol yang panjang, jadi terbantu banget deh. Nyetir jadi nggak capek. Mobil ini tuh nggak menggugah buat kita-kita yang doyan nyetir. Ya karena memang mobil ini dirancang agar ke arah yang nyaman buat penumpang, bukan menguatkan unsur fun to drive-nya. Sehingga kalau kita-kita yang rasanya masih mencari mobil untuk sehari-hari, terus mencari mobil yang masih enak dikendarai, rasanya bukan ini jawabannya. Mobil ini hadir dengan dimensi yang besar, wheelbase yang panjang, bongsor gitu ya, untuk dipakai putar balik. Itu tuh harus pinter-pinter buat kalkulasinya. Apalagi kalau kita lagi masuk ke jalan sempit, harus hati-hati banget lah ya. Tapi untuk penumpang, saya jamin ini mobil nyaman banget teman-teman. Karena mobil ini hadir dengan roda yang profil bannya di set tinggi. Terus juga ini kartu suspensinya dibuat menengah ke arah nyaman, sehingga bagi penumpang pastinya nggak ada masalah. Bahkan bisa tidur nyenyak di belakang sana. Tapi bagi kita sang sopirnya, ya nyetir mobil ini sih harus hati-hati supaya penumpang nggak kelimbungan dan nggak ketakutan.
Untungnya Toyota memberikan mesin 2500cc hybrid ke Alphard Grand terbaru ini. Karena ya di tengah kondisi ekonomi yang menantang seperti ini, yang orang-orang sibuk ngekat budget ini, efisiensi gitu ya. Ini mobil hadir dengan mesin yang irit. Mantep iritnya teman-teman, udah teruji lah. Dan juga enaknya mobil hybrid yang notabene untuk jalan tinggal diisi bensin aja, dan jaringan pengisian bensin banyak banget di mana-mana ya. Kita jadi nggak ragu teman-teman, nggak perlu memikirkan trip plan yang matang-matang, karena kalau tiba-tiba kita lagi diajak meeting di sana, tiba-tiba dipanggil untuk panggilan dinas luar kota ke sini, ke sana gitu ya. Kita jadinya nggak perlu pusing mikirin di mana untuk ngecasnya. Dan mobil ini ya kehematannya juga bisa diadu lah. Bicara soal irit, harus diakui Denza D9 sebagai mobil listrik murni tentu akan lebih hemat secara biaya penggunaan. Secara kan biaya listrik tuh jauh lebih murah ya ketimbang biaya bensin. Tapi Alphard Hybrid ini not bad loh. Sebagai mobil mewah bermesin 2500cc yang performanya juga mantap, tenaga torsinya terasa cukup, apalagi didorong juga sama motor listrik kan, oke banget nih. Buktinya, kemarin kami tes pakai dari Jakarta ke Bandung, full house alias mobil diisi penuh 5 penumpang dan barang bawaan yang banyak. Ternyata masih bisa dapat di angka 17,67 km per liter. Itu di tes full to full, dari Jakarta ke Bandung kita tahu lah ya, rutenya nanjak. Dan pas di tes dalam kota juga, atau rute tol, pakai karakter eco driving juga irit hitungannya nih. Ya, tukar tambah dari Alphard kita yang lama ke Alphard baru ini rasanya menarik sekali teman-teman. Karena di luar iritnya, ini mobil juga asik performanya. Bahkan kalau kita untuk pakai salip-salip atau mau nanjak, nggak ada masalah sama sekali. Dan masih ada pedal shift yang diberikan juga. Sehingga kalau kita lagi butuh tenaga dalam kondisi yang mendadak gitu ya, dan harus menyesuaikan transmisinya, ini bisa banget. Dan karakter transmisinya yang CVT ini juga tergolong halus tapi mantap di tarikan awal. Jadi nggak ada masalah sama sekali, nggak ada rasa agak belet gitu, keberatan badan enggak. Dan mobil ini juga hadir dengan keheningan yang mantap teman-teman. Jadi meskipun ini mobil hybrid, ketika mesin bensinnya harus bekerja untuk mengisi baterainya, nggak ada rasa getaran yang mengganggu ataupun suara bising yang sampai masuk ke dalam kabin. Jadi ya mobil ini nyamannya masih dapat, efisiennya juga dapat, dan performanya ya bisa diandalkan. Bicara soal hening alias senyap, jujur saya sih punya ekspektasi yang lebih tinggi nih soal kekedapan kabinnya. Menurut saya harusnya Alphard bakal lebih nyaman kalau lebih hening lagi. Untuk fitur separasi audio antara kabin supir dan penumpang sih udah bagus banget ya. Jadi kalau supir butuh hiburan, bisa denger lagu tanpa perlu ganggu bos di belakang. Begitupun kalau si bos mau nonton atau denger lagu atau podcast dan gak cocok seleranya, bisa suruh sendiri di belakang. Menurut kami, catatannya terkait fitur hiburan di mobil ini tuh, ini nih, gak ada menu khusus atau tombol untuk supir di depan sini untuk mengatur hiburan di belakang. Jadi, TV di kabin belakang itu hanya bisa diatur oleh penumpangnya. Supir gak bisa tuh besar kecilkan volume, atau atur tontonan atau hiburan lainnya. Sayang ya. Ya, semua pengaturan di belakang sini bisa diatur lewat remote yang ada di joknya ini teman-teman. Memang asik sih, bisa mengendalikan banyak hal di sini, total control gitu akan kabin belakang. Tapi nggak sedikit mungkin bos-bos yang pengen semuanya diurusin sama supir di depan. Ya beberapa tombol sih ada di depan, tapi beberapa fitur lain kayak hiburan itu sayang sekali seakan terpisah tuh antara kabin depan sama kabin belakang. Jadi semuanya bisa dikendalikan lewat layar atau apa nih kayak gadget gitu ya di sini, dan asik. Bisa diatur semua dari sini. Ada menu untuk audio. Ada menu juga untuk yang climate, untuk mengatur suhu gitu ya. Ada seats, kita bisa ngatur jok dari sini, mulai dari posisinya, terus juga kenyamanannya, ada sirkulasi atau ventilasi udara gitu ya, dan sampai ada pijitnya, relaxation-nya. Terus juga mood di dalam kabin semua bisa kita atur lewat sini. Jadi ya menyenangkan, emang punya kendali penuh di tangan kita kayak gini. Kalau si bos lagi bawa orang banyak, baris ketiga ini bisa nampung sampai 3 orang dewasa kok. Fiturnya juga lengkap dan ruangannya cukup lega kalau baris keduanya mau ngalah agak majuan dikit.
Nah, kalau kita nggak mau bawa banyak orang, jok baris ketiga ini bisa dilipat dengan praktis. Walaupun agak makan tempat, bagasi mobil ini terasa cukup deh, apalagi ada banyak kompartemen penyimpanan di belakang sini. Cuma ya kalau dibandingkan dengan Kia Grand Carnival lagi, rasanya konfigurasi jok baris ketiga mereka lebih baik deh. Bagasinya juga lebih fleksibel. Setelah kami tes panjang, kami jadi sadar dan tahu kenapa Toyota Alphard ini kerap kali dipilih sama orang kaya sebagai tunggangan hariannya. Karena mobil ini hadir dengan desain yang mewah, teknologi yang canggih, serta fitur hiburan dan kenyamanannya luar biasa. Cuma kalau kalian masih berencana untuk menyetir mobil sendiri, mobil ini tuh rasa berkendaranya nggak begitu fun to drive. Rasanya tuh ke arah yang nyaman aja gitu, dan disupirinnya ya nggak menggugah-gugah amat. Jadi kalau kalian yang lagi nyari mobil untuk harian, tapi pengen disetir sendiri dan nggak kelihatan kayak image-nya mobil yang dipakein supir, tentu Alphard ini bukan jawabannya. Dan rasanya masih banyak MPV lain di kelas ini yang lebih asik buat dikendarai sendiri.